untuk para penyuluh ya, untuk masyarakat juga. Kemudian materinya materi penyuluhan hasil litbang ya, kemudian rekayasa KKP dan sebagainya. Termasuk materi-materi penyuluhan dari masyarakat juga. Kategorinya nanti ada budidaya, tangkap dan sebagainya. Nanti Mas Anggi akan perlihatkan biar nanti Bapak tahu oh seperti ini loh cyber extension itu. Lanjut. Nah, kemudian tujuannya Pak, kami saat menyusun cyber ini ada 5 tujuan. Ini mimpi kita. Yang pertama kami ingin penyebaran materi dari pusat kepada penyuluh dan pelaku utama. Jadi pada saat ada suatu inovasi dari kelautan, kami ingin membantu para penyuluh, membantu masyarakat agar tidak mencari-cari kemana ya, misalkan Bapak membutuhkan inovasi, mungkin misalnya Bapak Ibu sedang usaha lele, ada penyakit apa, Bapak kan kesulitan nyari-nyari ya, kita ingin memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mencari sumber informasi itu ya. Yang kedua, kita ingin menyebarkan materi penyuluhan dari daerah digunakan untuk penyuluh lain. Nah, kami juga sama Pak, jadi para penyuluh, misalkan penyuluh di Bali, banyak pengalamannya tentang misalkan budidaya ikan minavadi dan sebagainya. Bagaimana pengalaman itu bisa di-share ke penyuluh yang lain? Nah, inilah cyber extension. Jadi cyber extension juga selain materi dari KKP, materi dari sama penyuluh Pak, termasuk dari masyarakat, kearifan lokal di sini ya dan sebagainya. Jadi misalkan di Bali ada kearifan lokal tentang perikanan, para penyuluh dituangkan, dituliskan sehingga teman-teman di daerah lain juga bisa mengetahui oh ternyata kekayaan budaya di Bali dan sebagainya sangat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, inovasi. Jadi pada saat KKP misalkan mengeluarkan misalnya varietas ikan gurami Batanghari, kemudian udang galas siratu dan sebagainya. KKP ingin mendapat masukan dari masyarakat. Setelah dirilis ternyata Bapak Ibu udah mengusahakan komoditas tersebut, oh ternyata para umur sekian mungkin ada penyakit dan sebagainya, sehingga kita mendapat masukan. Jadi setelah Bapak mencoba di lapangan, oh ternyata betul misalkan udang galas siratu sangat bagus ya. Berarti kan tentu menambah keyakinan dari kita bahwa inovasi ini sudah benar ya. Kemudian yang keempat, kita juga ingin mendapat informasi ya dari masyarakat. Ternyata dari sederetan misalkan inovasi yang sudah ada inovasi yang belum ada nih. Padahal masyarakat Bali misalkan membutuhkan sekali nih misalkan inovasi tentang ini tetapi belum ada. Sehingga dengan cyber itu kami ingin mengumpulkan seperti itu Pak. Jadi kami akan menampung usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian, nanti kami menyampaikan ke Badan Litbang dan sebagainya. Karena kami dari penyuluhan Bapak Ibu sekalian, kita memfasilitasi ya, kita menjembatani masyarakat dengan Badan Litbang, ya Dijen Tangkap dan sebagainya ya. Jadi kita menjembatani terhadap sumber-sumber inovasi yang kelautan ya. Dan tentu saja kita juga ingin meningkatkan jejaring ya. Para penyuluh kan ada di Badan Penyuluh, ada di dinas ya, dengan adanya cyber extension. Bapak Ibu bisa mengetahui, oh ternyata seperti tadi kita menghadirkan peneliti ya perancang, oh ternyata perancang seperti ini. Kan tadi juga teman-teman kita ada selain dari Bali banyak juga kan baru tahu, oh di perancang itu seperti ini hasilnya. Dengan seperti itulah, dengan cyber extension kita ingin ada peningkatan jejaring ya di antara lembaga teknis, penyuluhan dengan unit kerja KKP yang penghasil teknologi. Lanjut. Kemudian apa sih keuntungan kita ya dalam jika kita belajar dari cyber extension ya? Yang pertama bahwa ketersediaan terus menerus Bapak sekalian. Jadi kapanpun Bapak memerlukan, misalkan sepanjang ada koneksi, Bapak bisa lihat dari HP, dari smartphone, dari tablet, dari laptop, Bapak bisa searching, misalkan oh saya bisa membutuhkan bagaimana budidaya lele bioplog dan sebagainya. Kapanpun Bapak sempat, misalkan apakah malam, siang dan sebagainya, itu tidak ada batasan Pak ya. Jadi walaupun kami di KKP bekerja 5 hari kerja, jam 4 jam. Artinya kapanpun Bapak memerlukan, Bapak bisa mengaksesnya ya. Kemudian kekayaan informasi, karena dalam cyber extension juga banyak beragam sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan kalau Bapak Ibu dari nelayan, misalkan membutuhkan alat tangkap ramah lingkungan dan sebagainya, ada. Misalkan Bapak Ibu dari usahanya budidaya atau pengolahan juga ada ya. Tinggal misalkan apakah materi ini cukup dan tidak, kami selalu mengupdate Pak, menambah suatu koleksi-koleksi dari materi ini ya. Dengan wilayah internasional secara instan, karena cyber extension ini Bapak sekalian, kami juga sudah menambahkan fasilitas translate ya. Jadi kita translate ke dalam 44 bahasa dunia Pak, sehingga cyber extension juga dikunjungi. Kalau minggu lalu saya lihat 81 negara Pak, jadi dia juga belajar seperti apa sih perikanan di Bali, seperti apa di Jawa, di Kalimantan. Jadi sama-sama belajar, jadi walaupun kita tujuan utamanya ingin membuat
gas ya atau Indonesia. Tapi karena cyber ini bersifat open system, artinya ada juga diterjemahkan sehingga masyarakat dunia juga mempelajarinya. Tentu saja kami selalu ingin mendorong masyarakat kita ya, makanya kami juga hadir ke Bali ini dalam rangka agar Bapak Ibu. Kemudian pendekatan berorientasi kepada penerima bersifat pribadi. Jadi juga sama, artinya kalau olahan silahkan dicari terhadap penanganan. Intinya setiap masyarakat, setiap penyuluh juga pasti kebutuhan inovasi berbeda-beda ya. Jadi kami persilahkan. Menghemat jelas ya. Bapak Ibu tinggal di HP-nya inovasi saat kita budidaya